Sudah? Ya, Bu. Adi mulai Adi. Dan sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat dengan temanya yaitu Sistem Informasi Jasa Laundry pada Laundry berbasis web. Dengan nama kelompok, yang pertama ada Adit Hidayat dengan NIM 21 Yang kedua ada Paulina Sena dengan NIM 21 Ada Ida Nurhawa Jawa Konora dengan NIM 21 Ada Asyarif Madani dengan NIM 21 Yang terakhir ada Andera Pradana Putra Lano dengan NIM 21 Baik, kita langsung saja di bagian latar belakang. Perkembangan zaman membuat manusia menciptakan usaha-usaha yang berbasis pelayanan jasa. Hal ini didukung oleh pola pikir manusia modern yang condong kepada hal yang bersifat instan dan pesatnya perkembangan teknologi. Salah satunya ialah usaha jasa laundry. Usaha jasa laundry sendiri berfokus pada layanan jasa cuci pakaian dengan mesin cuci maupun mesin pengering otomatis. Usaha ini berkembang pesat di wilayah kota-kota besar, utamanya pemukiman sekitar kampus dan perkantoran yang di mana elemen manusia yang ada di dalamnya terkadang tidak punya cukup waktu untuk mencuci pakaian lantaran kesibukannya. Ada ragam bentuk usaha ini pun bervariatif. Ada yang menawarkan jasa cuci konvensional, ada pula yang menawarkan jasa cuci yang berbasis self-service. Dalam perkembangannya, pemilik usaha ini terkadang menemui kendala dalam pelayanan terhadap konsumen sebagai akibat dari pemakaian sistem secara manual, seperti pencatatan transaksi dan bahan-bahan yang diperlukan secara manual, yang rawan menimbulkan kesalahan dan kecurangan pencatatan yang dapat berdampak negatif terhadap laporan keuangan usaha itu sendiri, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pada sistem yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, serta otomatis peningkatan kualitas pada sistem yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, seperti sistem pencatatan, baik pencatatan transaksi maupun pencatatan bahan dan keperluan usaha. Sistem informasi pengolahan laundry dibuat sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pengolahan data laundry dan peningkatan pelayanan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjunjung kinerja dari usaha laundry tersebut dan membantu pengolahan data. Sistem ini berbasis website dan database yang terintegrasi. Sistem database akan berada di back-end yang berhubungan dengan proses penyimpanan data. Sistem ini intinya akan menampilkan informasi, proses transaksi, dan laporan keuangan bagi pemilik usaha. Yang berikut ada pemangku kepentingan atau stakeholder. Pemangku kepentingan atau stakeholder dalam sistem pengolahan laundry berbasis web dapat mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan, pengolahan, dan penggabungan sistem tersebut. Beberapa pemangku kepentingan umum dalam konteks ini termasuk yang pertama ada pemilik atau pengolah laundry. Pemilik atau pengolah bisnis laundry akan menjadi salah satu pemangku kepentingan utama. Mereka bertanggung jawab atas operasional keseluruhan dan manajemen bisnis. Sistem pengolahan laundry berbasis web akan membantu mereka dalam mengolah proses inventaris pelanggan dan keuangan. Yang kedua ada
karyawan. Karyawan laundry yang terlibat dalam proses pencucian, pengeringan, dan penyortiran pakaian juga merupakan pemangku kepentingan. Mereka akan menggunakan sistem pengolahan laundry untuk melihat daftar pesanan, mengatur jadwal kerja, dan mengolah inventaris. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan laundry adalah pemangku kepentingan lainnya. Mereka akan menggunakan sistem pengolahan laundry berbasis web untuk melakukan pemesanan, melacak status pesanan, dan melakukan pembayaran secara online. Sistem ini akan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses laundry. Yang keempat, pemasok. Pemasok atau deterjen, pewangi, dan pelengkap laundry. Lainnya juga merupakan pemangku kepentingan dalam sistem pengolahan laundry. Sistem ini akan membantu pemilik laundry dalam melacak persediaan dan memudahkan proses pemesanan ulang kepada pemasok. Yang berikutnya ada pengembangan atau vendor system. Pengembangan atau vendor system pengolahan laundry berbasis web juga termasuk dalam pemangku kepentingan. Mereka bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, dan dukungan sistem. Mereka akan berinteraksi dengan pemilik atau pengelola laundry untuk memahami kebutuhan dan memastikan sistem berfungsi dengan baik. Berikutnya ada penyediaan pembayaran online. Jika sistem pengolahan laundry berbasis web memfasilitasi pembayaran online, penyediaan pembayaran online seperti bank atau perusahaan pembayaran elektronik akan menjadi pemangku kepentingan tambahan. Mereka menyediakan infrastruktur pembayaran yang diperlukan dalam sistem tersebut. Yang berikutnya ada pihak terkait keamanan data. Dalam sistem pengolahan laundry berbasis web, ada pemangku kepentingan terkait dengan keamanan data, termasuk pelanggan dan pemilik bisnis. Pemastian keamanan data dan privasi menjadi penting bagi pemangku kepentingan ini. Penting bahwa pemangku kepentingan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan lingkungan bisnis spesifik. Yang ketiga, kita akan membahas metode atau model pengembangan sistem yang digunakan. Dalam pengembangan sistem informasi pengolah laundry berbasis web, ada beberapa metode yang pendekatan yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Tahap awal dalam pengembangan sistem informasi adalah menganalisis kebutuhan penggunaan dan pemilik bisnis. Ini melibatkan identifikasi tujuan, fungsi, dan persyaratan sistem dalam kasus pengolahan laundry. Contoh kebutuhan mungkin mencakup pelacakan pesanan, manajemen inventaris, pengolahan pelanggan, dan pembayaran, serta laporan keuangan. Yang kedua, perencanaan. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek. Ini mencakup penentuan lingkup proyek, penjadwalan alokasi sumber daya, dan pembuatan rencana pengembangan. Yang berikutnya ada desain sistem. Tahap ini melibatkan desain arsitektur sistem, struktur database, antarmuka penggunaan, dan desain aliran informasi. Desain harus mencakup aspek kelemahan, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan. Yang keempat, ada pengembangan perangkat lunak. Pada tahap ini, tim pengembang akan mulai membangun sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Mereka akan menggunakan bahasa pemrograman dan kerangka kerja yang sesuai dengan pengembangan aplikasi web, seperti PHP, Python, dan Java.
Pada tahap ini, pengujian perangkat lunak juga akan dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Yang kelima, ada implementasi dan integrasi. Setelah pengembang perangkat lunak selesai, sistem akan diimplementasikan di lingkungan produksi. Ini melibatkan penyesuaian konfigurasi dan instalasi perangkat lunak di server web. Selain itu, integrasi dengan sistem atau perangkat keras lain yang ada juga bisa dilakukan seperti perangkat pembayaran, mesin cuci, dan sistem barcode. Yang berikut ada pengujian. Tahap pengujian sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Tes fungsional, tes keamanan, dan tes kinerja biasanya dilakukan untuk memverifikasi kualitas sistem. Yang berikutnya ada peluncuran dan pelatihan. Setelah sistem diuji dengan baik, langkah selanjutnya adalah meluncurkan secara resmi dan memberikan pelatihan kepada penggunaan yang akan menggunakannya. Ini termasuk memberikan penjelasan tentang fitur-fitur sistem, prosedur penggunaan, dan manajemen data. Yang kedelapan, ada pemeliharaan dan pembaruan. Setelah peluncuran sistem, akan memerlukan pemeliharaan terus-menerus. Ini meliputi pemantauan kinerja, penanganan masalah, dan pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkan fungsionalitas atau mengatasi bug yang ditemukan. Metode ini memberikan panduan umum dengan pembangunan sistem informasi pengolahan laundry berbasis web. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap proyek dapat memiliki variasi dan persyaratan. Yang berikutnya ada penjadwalan proyek atau Gantt chart. Di sini ada kegiatan dan pengembangan, ada penerimaan tugas, terus ada tenggat waktu, terus ada prioritas serta progres masing-masing dari kelompok kami. Yang berikut ada profil objek penelitian laundry. Deskripsi jasa laundry. Penelitian ini akan berfokus pada jasa laundry yang menyediakan layanan pencucian pakaian biasa, pakaian dengan instruksi khusus, dan dry cleaning. Pelanggan dapat memilih layanan yang diinginkan dan menentukan jadwal pengambilan dan pengantaran pakaian melalui platform berbasis web. Tujuan dari penelitian proyek kami ini yang pertama menganalisis dan mengevaluasi proses pemesanan, penjadwalan, pembayaran pada sistem informasi jasa laundry berbasis web. Yang kedua ada mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan dalam manajemen penjadwalan dan pengolahan stok untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengukur tingkat keamanan data pelanggan dan sistem dan menganalisis langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data pribadi pelanggan. Yang keempat, mengkaji pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem dan mengevaluasi kualitas antara muka penggunaan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan. Yang kelima, menganalisis dan membandingkan kinerja kerja sistem dengan sistem jasa laundry berbasis web serupa di pasar. Yang berikutnya, kita akan membahas aspek yang dianalisis. Yang pertama ada proses pemesanan. Menganalisis proses pemesanan layanan laundry berbasis web dari mulai pemilihan jenis layanan hingga pembayaran. Yang kedua, manajemen penjadwalan. Mengevaluasi bagaimana sistem mengatur jadwal pengambilan dan pengantaran pakaian untuk mencapai efisiensi dalam manajemen penjadwalan. Yang ketiga, pengolahan stok dan inventory. Mengidentifikasi bagaimana sistem mengolah stok, bahan deterjen, dan pelengkap laundry lainnya. Yang keempat, ada keamanan data pelanggan. Menganalisis langkah-langkah keamanan diimplementasikan untuk melindungi data pribadi pelanggan. Yang kelima, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini
berfungsi untuk menilai kualitas antarmuka pengguna untuk memastikan kemudahan penggunaan bagi pelanggan. Nah, yang keenam ada kinerja sistem, mengukur kecepatan respon dan ketersediaan layanan sistem. Yang ketujuh ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini berfungsi untuk mengevaluasi fitur dan cara penggunaan keseluruhan dan masalah yang dihadapi, keluhan dan masalah yang dihadapi pelanggan. Yang kedelapan ada inventaris dan kompatibilitas. Ini berfungsi untuk memeriksa kemampuan sistem untuk diintegrasikan dengan aplikasi pembayaran atau platform logistik. Yang berikutnya kita akan membahas metode penelitian. Yang pertama, penggunaan data. Penggunaan data di sini berfungsi untuk melakukan wawancara dengan manajemen, kuesioner kepada pelanggan, serta analisis dokumentasi terkait sistem. Yang kedua, ada analisis data. Itu berfungsi untuk menganalisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem, serta perbaikan yang dapat diusulkan. Yang ketiga, ada perbaikan dan pengembangan. Ini mengevaluasi perbaikan yang dapat diimplementasikan pada sistem berbasis hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi dengan pengalaman pelanggan. Yang berikutnya ada perbandingan dengan sistem serupa. Ini untuk melakukan perbandingan kinerja dan fitur sistem dengan sistem jasa laundry berbasis web lainnya di pasar. Berikutnya, manfaat penelitian dari proyek kami ini. Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan pada sistem informasi jasa laundry berbasis web untuk meningkatkan efisiensi opsional dan pengalaman pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem informasi berbasis web dapat diaplikasikan dalam industri jasa laundry secara lebih luas. Ada visi dan misi dari proyek kami. Isinya itu menjadi penyediaan layanan jasa laundry berbasis web terkemuka dan memberikan pengalaman pelanggan dan yang unggul dan efisiensi opsional terbaik di industri. Misinya, pengalaman pelanggan unggul, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dengan antarmuka penggunaan yang ramah, proses pemesan yang mudah, dan penjadwalan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sempurna. Terus misi yang pertama ada inovasi teknologi, itu terus mengadopsi teknologi terbaru dan informasi dengan sistem laundry berbasis web untuk meningkatkan efisiensi opsional dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, keamanan data, itu untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data terkini untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi pelanggan. Yang ketiga, ada kualitas layanan, menyediakan layanan mencuci pakaian terbaik dengan penggunaan bahan deterjen berkualitas tinggi dan pelengkapan laundry modern untuk hasil yang bersih dan rapi. Yang keempat, ada pertanggungjawaban lingkungan. Ini berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam opsional kami seperti penggunaan deterjen ramah lingkungan dan pengolahan limbah yang tepat. Yang kelima ada keterjangkauan. Ini menawarkan harga yang kompetitif dan transparan agar layanan laundry berbasis web kami dapat dijangkau oleh berbagai kalangan pelanggan. Yang keenam, keterbukaan terhadap umpan balik. Ini membuka saluran komunikasi yang efektif dengan pelanggan untuk menerima umpan balik dan saran guna terus meningkatkan kualitas layanan kami. Yang ketujuh ada kendala dan ketepatan waktu. Ini menyediakan layanan laundry yang andal, dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pelanggan. Yang kedelapan ada pengembangan sumber daya manusia.
Ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berdaya guna bagi karyawan, serta memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tim kami. Yang kesembilan ada kemitraan dan kolaborasi. Ini membangun kemitraan yang kuat dengan mitra dan pemasok untuk memastikan kelancaran opsional dan ketersediaan stok yang memadai. Yang berikutnya kita akan membahas struktur organisasi. Ini adalah struktur organisasi dari proyek kami. Yang berikutnya ada analisis kelemahan sistem laundry. Berikut adalah beberapa kemungkinan kelemahan atau masalah yang mungkin ditemui dalam sistem informasi pengolahan laundry berbasis web. Yang pertama, ada kecepatan dan keterbatasan koneksi internet. Sistem informasi pengolahan laundry berbasis web memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat. Jika koneksi internet tidak stabil atau lambat, dapat menghambat akses dan kinerja sistem, serta mengakibatkan gangguan dalam menggunakan sistem. Yang kedua, ada masalah keamanan. Sistem informasi pengolahan laundry berbasis web mungkin rentan terhadap ancaman keamanan seperti serangan peretasan, pencurian data, atau serangan malware. Jika sistem ini memiliki lapisan keamanan yang memadai, informasi sensitif seperti data pelanggan atau informasi keuangan dapat terancam. Yang ketiga, ada pengolahan data yang buruk. Sistem informasi pengolahan laundry harus mampu mengolah data pelanggan, transaksi, inventaris, dan lainnya secara efisien. Jika sistem tidak dirancang dengan baik atau tidak ada mekanisme yang memadai untuk mengolah data, mengintegrasikan data, dapat terjadi kehilangan data, duplikasi, atau kekacauan dalam pengolahan data. Yang keempat, antarmuka penggunaan yang tidak intuitif. Antarmuka penggunaan tidak intuitif adalah kompleks dan dapat menghambat penggunaan dalam menggunakan sistem dengan efisien. Jika antarmuka penggunaan tidak dirancang dengan baik, pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam navigasi sistem, menemukan fitur yang mereka butuhkan, atau memahami langkah-langkah yang harus diikuti. Yang kelima, ada ketidakmampuan skabilitas. Jika sistem informasi pengolahan laundry tidak dirancang dengan baik untuk skalabilitas, dapat sulit untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis atau lonjakan lalu lintas pengguna. Hal ini dapat mengakibatkan kinerja sistem yang buruk, waktu respon yang lambat, atau gangguan dalam pengoperasian saat sistem mencoba menangani beban yang berlebihan. Yang keenam, kurangnya integrasi dengan sistem lain. Dalam operasional laundry, mungkin ada sistem lain yang digunakan seperti sistem pembayaran, sistem penjadwalan, atau sistem lainnya. Kurangnya integrasi antara sistem informasi pengolahan laundry dengan sistem lain ini dapat menghambat alur kerja dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada kurangnya dukungan teknis. Jika sistem tidak memiliki dukungan teknis yang memadai, seperti tim yang siap membantu penggunaan dalam mengatasi masalah atau memberikan pelatihan, pengguna mungkin mengalami kesulitan dan menggunakan sistem dengan efektif atau menyelesaikan masalah teknis yang muncul. Jadi, penting untuk mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini agar mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kinerja efisiensi sistem informasi pengolahan laundry berbasis web. Baik, berikutnya saya serahkan ke Mbak Idan untuk menjelaskan. Ya, selanjutnya
Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pertama, tahapan fungsional. Pada tahapan ini, dilaksanakan oleh peneliti dan cara melakukan wawancara, pengamatan langsung, dan mencari studi pustaka. Hasil dan proses wawancara tersebut mencakup bagaimana interaksi pada input data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi pelayanan. Jasa laundry ini dan user data transaksi data, layanan dan data blok. Pengelola memiliki hak untuk menampilkan data, menambahkan data, merubah data, dan bahkan menghapus data selain itu. Dari pihak user atau pengguna dapat melakukan transaksi tersendiri dan menampilkan hasil riwayat transaksinya. Yang kedua, tahapan non-fungsional. Tahapan non-fungsional ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan yang meliputi kebutuhan hardware dan kebutuhan software dalam proses pengembangan sistem informasi pelayanan jasa laundry ini. Tabel 1 di bawah merupakan penjelasan mengenai kebutuhan non-fungsional dan dari sistem informasi ini. Tahapan non-fungsional kebutuhan hardware, kebutuhan software 1. Komputer atau laptop, HP firmware, Laravel, prosesor Intel Core i5, XAMPP version 3.2.2, RAM 4GB Visual Studio Code, mouse Firefox, flash disk, hosting, dan domain. Yang ke-10, analisis kelayakan sistem laundry. Untuk menganalisis kelayakan sistem laundry, ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjadi pertimbangan dalam analisis kelayakan sistem laundry. Studi pasar. Lakukan penelitian tentang pasar laundry, dilokasikan yang diinginkan, analisis apakah sudah dan ada banyak usaha laundry di area tersebut. Bagaimana tingkat persaingannya dan apakah masih ada peluang pasar yang belum terpenuhi. Yang pertama, biaya investasi. Hitung total biaya investasi yang dibutuhkan untuk memulai usaha laundry, termasuk di dalam adalah biaya peralatan, mesin cuci, pengering, setrika, dan lain-lain. Renovasi lokasi, sewa, atau pembelian tempat, dan investasi lainnya. Yang kedua, proyeksi pendapatan. Buat perkiraan pendapatan yang akan dikeluarkan setiap bulan, termasuk gaji karyawan, jika ada, biaya listrik, air, deterjen, dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, biaya operasional. Hitung biaya operasional yang akan dikeluarkan setiap bulan, termasuk gaji karyawan, jika ada, biaya listrik, air, deterjen, dan bahan kimia lainnya. Yang keempat, analisis risiko. Analisis risiko, identifikasi potensi risiko dalam menjalankan usaha laundry, seperti perubahan permintaan pasar, persaingan, perubahan harga bahan kimia, dan kemungkinan kerusakan peralatan. Yang kelima, perizinan dan regulasi. Pastikan untuk memahami persyaratan perizinan dan regulasi yang berlaku untuk usaha laundry di daerah tersebut. Yang keenam, keuntungan dan pengembalian modal. Hubungan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali modal investasi dan proyeksi
tingkat keuntungan yang dapat dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketujuh, analisis kompetensi. Tinjauan kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha laundry. Jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam industri ini, pertimbangkan untuk mencari pelatihan atau pekerjaan tenaga ahli. Yang kedelapan, dampak lingkungan. Perhatikan dalam dampak lingkungan dari usaha laundry, seperti pemakaian air dan energi, serta cara penanganan limbah. Yang kesembilan, pertimbangan lain. Selain faktor di atas, perhatikan juga faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kelayakan bisnis, seperti lokasi usaha, potensi pertumbuhan, dan dukungan dari pihak tertentu, keluarga, teman, atau mitra bisnis. Setelah semua aspek di atas dievaluasi, Anda dapat menyimpulkan apakah usaha laundry layak dilaksanakan atau tidak. Pastikan juga untuk menyusun rencana bisnis yang rinci dan realistis sebelum memulai usaha. Jika diperlukan, Anda bisa berkonsultasi dengan ahli bisnis atau konsultan untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan akurat mengenai kelayakan usaha laundry. Poin ke-11, perancangan sistem laundry. Perancangan sistem laundry adalah proses merancang dan mengatur operasional suatu bisnis atau fasilitas laundry untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Dalam perancangan sistem laundry, ada beberapa langkah penting yang harus. Yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi tujuan bisnis Anda dan kebutuhan pelanggan potensi. Pertimbangkan jenis layanan laundry yang akan Anda tawarkan, seperti cuci kiloan, dari cleaning, cuci karpet, dan sebagainya. Pastikan Anda memahami target pasar Anda dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, memiliki lokasi. Pilihan lokasi yang strategis untuk bisnis laundry Anda pertimbangkan aksesibilitas, tingkat persaingan di area tersebut, serta potensi pertumbuhan bisnis di lokasi tersebut. Yang ketiga, penentuan perangkat dan peralatan. Pilih mesin dan peralatan laundry yang sesuai dengan kepastian dan jenis layanan. Yang Anda tawarkan. Perhatikan juga faktor efisiensi, energi, dan biaya operasional dalam pemilihan peralatan. Yang keempat, sistem pengelolaan inventory. Tetapkan sistem yang baik untuk mengelola inventory bahan kimia, pembersih, deterjen, dan perlengkapan laundry lainnya. Pastikan Anda memiliki stok yang cukup untuk memenuhi perintah pelanggaran tanpa overstock. Yang kelima, penjadwalan dan manajemen waktu. Rencanakan jadwal operasional dengan baik untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses laundry berjalan lancar tanpa adanya penundaan yang berarti. Tetapkan waktu layanan untuk setiap jenis layanan dan usaha untuk mengantarkan tepat waktu. Nah, yang berikutnya ada gambaran untuk DFD-nya. Berikutnya lagi ada gambaran untuk ERD-nya. Selanjutnya ada gambaran untuk relasi tabelnya.
Selanjutnya ada studi kasus. Langsung saja di penyelesaiannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Adi. Oke, baik. Ini saya mulai dari perancangan interface. Tampilan awal ini adalah menu home laundry. Jadi ini dari menu home, terus kita ini pesan menu, galeri, dan konteks. In konteks kita bisa mengirim pesan ke admin. Menu login kita sebelum login kita harus melakukan registrasi dahulu, yaitu melakukan registrasi dari username hingga password. Dalam menu dashboard ini ada juga menu send, kita detail orderan kita. Menu send order ini dalam di layanan user, dari send order ada nama orderan hingga harga orderan dan laundry kita harganya berapa. Tampilan order ini kita untuk memesan ordernya dari tipe bajunya atau baju ya, terus harganya dan berapa jumlah laundrynya, berapa kilo. Menu confirm order, kita untuk memilih tanggalnya kapan dari orderannya dan kapan mengambilnya. Dan ini menu order detail, ini berarti order detail kita sedang diproses oleh admin. Selanjutnya ini menu charger number untuk mengganti password. Ini adalah video pengujian sistem. Ini video untuk pengujian sistem karena video sudah cukup panjang, mungkin sekian saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Untuk anggota lainnya, mereka tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya? Stop screen-nya gimana ya? Udah di stop screen. Punya aku ini yang share screen. Record maksudnya. Stopnya gimana? Ada pencet recordnya nggak di sini? Nggak di sini. Bentar ya, bentar.